Selamat ketemu kembali Bapak Ibu pegiat desa. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan bagaimana tim evaluasi rancangan Perdes APB Desa melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes APB Desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa diajukan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya 3 hari setelah dibahas dan disepakati oleh BPD untuk diajukan kepada bupati atau camat untuk dilakukan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi Ranperdes APB Des sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Secara umum, evaluasi itu substansinya ada 2. Yang pertama adalah kegiatan mengukur, ini sifatnya kuantitatif. Kemudian yang kedua kegiatan nilai, ini sifatnya kualitatif. Jadi 2 substansi kegiatan itulah yang nanti akan dilakukan terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Sasaran evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang harus dilaksanakan oleh tim evaluasi adalah yang pertama, diperoleh data dan informasi atas kepatuhan dalam penyusunan dan penetapan Ranperdes APB Desa, contohnya di tahun 2021. Ini merupakan evaluasi proses terkait dengan penyusunan Ranperdes APB Des. Kemudian yang kedua, diperoleh data dan informasi atas kepatuhan dalam substansi dan materi Ranperdes APB Des tahun 2021, yang merupakan evaluasi dari pelaksanaan proses penyusunan APB Desa. Jadi sasaran evaluasi inilah yang harus betul-betul diperhatikan oleh tim evaluasi, sehingga terkait dengan rancangan peraturan desa tentang APB Desa itu akan betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup evaluasi Ranperdes APB Desa itu ada 4 aspek yang harus dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi. Yang pertama itu adalah dari aspek administrasi yang meliputi kelengkapan data dan informasi pendukung penyusunan Ranperdes. Kemudian yang kedua aspek legalitas, ini terkait dengan identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Ranperdes yang tertuang dalam konsideran Perdes APB Desa. Kemudian yang ketiga aspek kebijakan, di sana mencakup konsistensi substansi dan materi Ranperdes APB Des dengan RPJM Desa, RKP Desa, dan penyusunan pedoman penyusunan APB Desa. Yang terakhir atau yang keempat yaitu aspek substansi anggaran. Dalam aspek substansi anggaran ini adalah kesesuaian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perdes APB Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pelaksanaan evaluasi Ranperdes APB Des yang harus dilakukan oleh tim evaluasi. Yang pertama adalah persiapan evaluasi, kemudian yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga adalah hasil evaluasi. Hasil evaluasi inilah yang nanti ditetapkan dalam bentuk surat keputusan camat, yang mana di dalamnya mencantumkan secara keseluruhan terkait dengan laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dan laporan hasil evaluasi inilah yang sebetulnya menjadi tujuan daripada pelaksanaan evaluasi Ranperdes APB Des.
dalam pelaksanaan persiapan evaluasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, pembentukan tim evaluasi yang ditetapkan oleh surat keputusan camat dengan susunan tim evaluasi, contohnya ketua camat dan sekretaris kasih pembangunan, kemudian anggota, pejabat, staf atau dari unit pelaksana teknis yang ada di kecamatan. Nah, anggota tim evaluasi ini tentunya akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing bidang untuk melakukan evaluasi sesuai dengan aspek evaluasi tadi. Yang kedua, dokumen evaluasi yang harus diterima oleh tim evaluasi dari desa adalah satu, dokumen utama dan penunjang. Dokumen utama terdiri dari Ranperdes APB Desa tahun 2021, kemudian Perkades penjabaran APB Desa tahun 2021 dan rancangan DPA. DPA ini terdiri dari RKK, RAK, dan RAB. Dokumen penunjang disiapkan oleh desa dan dokumen-dokumen lain itu terkait dengan pelaksanaan evaluasi bisa disiapkan oleh tim evaluasi. Tahap pelaksanaan evaluasi, di dalam pelaksanaan evaluasi ini tim evaluasi sesuai dengan bidangnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas dengan cara mencocokkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa. Secara detail dicatat terkait dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua, evaluasi kebijakan atas kesesuaian rancangan Perdes APBDes yang diajukan oleh desa dengan RPJM desa, RKP desa, dan pedoman penyusunan APB desa. Yang keempat adalah evaluasi struktur APB desa. Ini yang mungkin memerlukan kejelian dan sangat detail terkait dengan struktur APB desa ini, menyangkut semua yang terkait dengan dokumen perencanaan di APB desa, ada struktur pendapatan, struktur belanja, dan struktur pembiayaan yang tentunya harus secara detail dicocokkan dengan nomenklatur yang ada. Secara detail evaluasi kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas itu dilaksanakan sebagai berikut. Terkait dengan evaluasi kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas itu harus dilakukan pendalaman terkait dengan kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi, dan yang kedua kepatuhan atas penyajian informasi dalam Ranperdes yang akan dievaluasi. Yang ketiga, konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Ranperdes yang akan dievaluasi. Yang keempat adalah kesesuaian Ranperdes yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan desa. Itu yang harus dicek kembali, dipastikan atas kelengkapan dokumen-dokumen, atas kepatuhan, atas konsistensi dan kesesuaian Ranperdes APBDes yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan desa secara detail. Yang kedua, langkah-langkah evaluasi yang harus dilakukan adalah satu, pengumpulan dokumen evaluasi, kemudian dicatat nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen yang diajukan oleh desa. Yang ketiga, diteliti, dianalisis nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen apakah sudah sesuai atau belum. Yang keempat, menguji kesesuaian tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh desa sudah sesuai menurut tanggal, waktu, dan jangka waktu yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila dokumen yang disampaikan oleh desa belum lengkap, itu dapat dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi. Dan dari langkah-langkah evaluasi tadi, dari A sampai E itu
menjadi sebuah kesimpulan narasi tentang hasil evaluasi. Evaluasi kebijakan dan struktur APBD Desa ini yang harus diperhatikan oleh tim evaluasi adalah terkait dengan kebijakan. Ini harus betul-betul dipastikan bahwa penyusunan Ranperdes APBD sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD Desa, kemudian RPJM Desa, RKP Desa, dan pedoman penyusunan APBD Desa. Kemudian dari struktur APBD Desa ini harus betul-betul dipastikan terkait dengan struktur pendapatan, struktur belanja, dan pembiayaan. Diteliti, dipastikan bahwa semua terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu sudah disertai dengan rancangan DPA, yang salah satunya adalah rencana anggaran biaya dari masing-masing kegiatan, baik itu di pendapatan, belanja, maupun di pembiayaan. Ini yang memerlukan waktu cukup lama, dan saya kira bagi tim evaluasi sangat berat ketika ini harus diperlukan kejelian dan ketelitian untuk struktur APBD Desa ini. Yang harus diperhatikan oleh tim evaluasi. Dalam pelaksanaan persiapan evaluasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, pembentukan tim evaluasi yang ditetapkan oleh surat keputusan camat dengan susunan tim evaluasi, contohnya ketua camat dan sekretaris kasih pembangunan, kemudian anggota, pejabat, staf atau dari unit pelaksana teknis yang ada di kecamatan. Nah, anggota tim evaluasi ini tentunya akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing bidang untuk melakukan evaluasi sesuai dengan aspek evaluasi tadi. Yang kedua, dokumen evaluasi yang harus diterima oleh tim evaluasi dari desa adalah satu, dokumen utama dan penunjang. Dokumen utama terdiri dari Ranperdes APBD Desa tahun 2021, kemudian Perkades penjabaran APBD Desa tahun 2021, dan rancangan DPA. DPA ini terdiri dari RKK, RAK, dan RAB. Dokumen penunjang disiapkan oleh desa, dan dokumen-dokumen lain itu terkait dengan pelaksanaan evaluasi bisa disiapkan oleh tim evaluasi. Terima kasih teman-teman sahabat desa. Demikian diskusi kita hari ini untuk pelaksanaan evaluasi Ranperdes APBD Desa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.